Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Barulah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali bersama Bu Maria mau menyampaikan firman Tuhan dan isi hati Tuhan. Di hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu dia sudah naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan banyak orang yang memandang ke atas. Tiba-tiba Yesus naik ke surga dan tutup awan-awan, dan dia berjanji akan datang kembali dengan cara yang sama. Itulah pengharapan kita sebagai anak Tuhan, untuk mempunyai pengharapan bahwa tujuan akhir kita itu di surga, bukan di bumi. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya berjalan bersama Tuhan menuju kekekalan. Tidak mudah, banyak sekali halangan, rintangan. Iblis seringkali berkeliling untuk mencobai kita, menjatuhkan kita, untuk menyeret kita jauh dari Tuhan dan kembali kepadanya. Tapi biarlah kita terus berpegang, sekali Yesus tetap Yesus. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Wow, haleluya, Kau lembut, Kau manis Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang masuk dalam hati kami. Kau penolong, penghibur, Kau Roh Allah yang lembut dan manis. Kami tahu Kau rindu, selalu kami menyapa-Mu, ya Roh Kudus. Ya dalam Yashiki, pakai hidup kami untuk jadi berkat bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Haleluya. Ya Ralabaya Sandara Bakara Papa Papa. Sikarala bakata kuriala batas sandara balabaya sekaraba papa. Turunlah pengurapan yang baru. Turunlah kasih-Mu, kuasa-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami menyerah penuh. Kami rindukan Engkau. Beri haus dan lapar akan Tuhan. Beri kerinduan yang mendalam. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Oh, riala papa ya sekerere sikaralamo. Haleluya. Glory, 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 haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan. Di hari kenaikan-Mu, di hari kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, hingga Engkau menambahkan lagi satu kerinduan di mana Engkau tinggal, di mana Engkau berada. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Di mana Engkau berada, kami pun akan berada Tuhan. Tuhan, yang menjadi kerinduan hati kami, menyatu dengan Engkau, merindukan Engkau. Suatu hari kelak kami bertemu dengan Engkau. Kau pergi ke surga untuk menyediakan tempat rumah bagi kami yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus kami maju mengiring Yesus. Biar terus hati kami intim melekat dengan-Mu. Biar terus hanya Engkau yang menjadi fokus dalam kehidupan kami. Engkaulah permata hati kami Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Roh Kudus. Sehingga yang disampaikan, pikiran hati perkataanku berasal daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur. Di tengah-tengah suara saya kurang bening ya, karena masih serak-serak ya. Tapi puji nama Tuhan, di hari ini saya habis pulang dari ibadah kenaikan Isa Al-Masih, diingatkan lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan pesan Tuhan, di mana kita terus selalu minta tuntunan Tuhan yang spesifik ya. Mungkin kita setiap hari sudah berdoa, baca firman, mungkin kita sudah ambil pelayanan di gereja atau ministry, dan mungkin juga kita sudah melakukan hal-hal rohani ya. Tetapi kita mintakan pada Tuhan, tuntunan Tuhan, bukakan pintu-pintu destiny, bukakan rencana Tuhan ke depannya yang lebih spesifik lagi. Supaya kita ini benar-benar melangkah sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan destiny Tuhan terbuka dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bertemu dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita akan penuh dengan sukacita, bahagia melayani Tuhan, bahagia hidup dekat dengan Tuhan, dan sukacita itu melimpah-limpah senantiasa. Walaupun mungkin ada masalah, pergumulan, tekanan ya, dan juga kekurangan atau masalah-masalah apapun juga. Tapi hati kita damai sejahtera Tuhan itu terus di hati kita melimpah-limpah ya, melampaui segala masalah, melampaui segala tekanan, melampaui segala problem-problem dalam kehidupan. Dan saya percaya saudara dan saya terus diikat dengan tali kasih kita dari roh ke roh, bersatu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saya, ada juga Roh Kudus di dalam saudara. Roh dari roh bersaut-sautan. Dan kita tangkap apa yang Tuhan mau, dan kita berjalan dengan tuntunannya ya. Baik dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, lewat mimpi penglihatan, karunia nubuatan, karunia Roh Kudus, karunia iman, dan banyak lagi yang Tuhan sediakan. Dan itu akan dihasilkan dari 9 karunia roh. Tapi kita memulai dengan Roh Kudus yang memenuhi. Setiap orang Kristen itu pada saat hati percaya, mulut mengakui Yesus Tuhan, itu sudah ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak mungkin kita percaya Yesus itu Tuhan.
ya saudara. Jadi orang-orang Kristen yang Protestan yang tidak percaya baptisan Roh Kudus atau bahasa roh, mereka bilang Roh Kudus sudah dalam dia. Memang betul. Kita tidak memungkiri ya bahwa orang Protestan itu sudah punya Roh Kudus, tetapi belum penuh, belum melimpah. Ibaratnya air dalam gelas itu masih setengah ya. Pada saat dipenuhi Roh Kudus itu melimpah meruah. Itulah baptisan Roh Kudus sampai meluap-luap. Sukacita, damai, sejahtera. Sampai penuh, sampai ada power kuasa Tuhan. Ayo terima. Karena mengenai baptisan Roh Kudus itu memang ada di dalam firman-Nya. Dan tadinya saya nggak percaya. Pada saat saya mengalami Tuhan, itu saudara, benar-benar dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Iblis juga bisa tahu ini orang udah penuh Roh Kudus, penuh kuasa atau tidak ya. Ya, atau hanya teori aja, hanya baca firman ya, tapi tidak mengalami kuasa Roh Kudus, itu juga timpang ya, seperti sayap tidak bisa terbang. Sayapnya setengah. Harus kita penuh firman dan penuh Roh Kudus. Maka sayap kita akan bisa terbang ya. Kita bisa melayani dengan penuh kuasa. Kita penuh otoritas firman. Mulut kita penuh dengan firman, mulut kita penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Maka Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Karena ada kuasa Tuhan. Bukan lagi dengan kuasa kita. Bukan lagi dengan kemampuan kita. Bukan lagi dengan sok-sokan, oh kita bisa berdoa, oh kita bisa ini itu. Enggak. Kita harus rendah hati. Karena yang mengerjakan itu Roh Kudus yang di dalam kita. Roh Allah sendiri. Roh Tuhan Yesus yang ada dalam kita ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat excited ya di tengah-tengah saya masalah, penderitaan, tekanan banyak. Saya juga sampai mungkin nih, mungkin tekanan terlalu banyak sampai saya sakit nih lama. Gak pernah saya sakit selama ini saudara. Radang, batuk, meriang, sama sariawan. Mungkin ada tekanan-tekanan ya. Mungkin saya juga gak secara spirit, secara jiwa gitu ya. Tapi saya percaya, saya jalan terus. Saya terus melayani, non-stop. Dimana ada gereja-gereja yang dilayani, mana ada persekutuan-persekutuan saya datangin ya. Di mana ada pekerjaan Tuhan, saya terus maju. Saya juga sangat bersyukur ya, saudara terhubung dengan channel Pas Agape ini bukan satu kebetulan. Ini bukan saya yang mau, Tuhan yang mau. Diawali dari tahun 2020, pertama COVID masuk ya ke seluruh dunia, Indonesia Maret 2020. Di situ saya dengar banyak kesaksian. Karena banyak gereja yang lockdown ya saudara. Di situ saya banyak kesaksian hanya nonton di YouTube. Nah, dikerahkan Roh Kudus untuk bersaksi. Saya bersaksi di satu YouTube channel hidup untuk bersaksi. Nggak lama 500.000 orang yang menonton video kesaksian saya. Disitulah, oh Tuhan, ini kita bisa banyak banyak kesaksian hidup saya yang lain. Banyak orang mendengar sehingga mereka tergerak untuk apa? Untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk lebih lagi rindu mengenal Tuhan, untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Disitulah saya buka YouTube Pas Agape ya, sesuai dengan tahun berapa ya waktu itu ya. Saya ada waktu baca firman tuh nubuat keluar, bahwa saya akan memberkati bangsa-bangsa. Lah disinilah Tuhan bilang, kamu memberkati bangsa-bangsa. Sebab gak hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia bisa mendengar, bisa melihat lewat YouTube ini. Jadi saya senang sekali bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita mengalami perjalanan bersama Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Ya saudara, mari kita pribadi lepas pribadi akan menghadap tahta pengadilan Allah. Oleh sebab itu pribadi lepas pribadi harus mengalami pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan dan hidup berjalan dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar agamawi karena lahir kamu dari orang tua Kristen jadi Kristen, kau menjadi Kristen tanpa pertobatan, tanpa pengalaman dan tanpa mengalami Tuhan. Ya saudara, kemarin saya bertemu dengan satu orang yang bersaksi, dia Kristen dari kecil, orang dari HKBP, terus masuk ke GBI, terus masuk ke Tiberias, dia mendengar kesaksian yang dahsyat ya. Dia anggap biasa itu, biasa. Jangan saudara, jangan mulutmu, pikiranmu, hatimu bilang, oh ini perkara Tuhan, perkara rohani, atau mujizat Tuhan, atau kuasa Tuhan, engkau anggap biasa. Jangan. Tapi kita excited, oh luar biasa, dahsyat Tuhan, hati kita tersentuh, hati kita tergerak,
wow ya, ada sesuatu yang wow dari Tuhan. Jangan bilang, biasa itu mah, biasa. Jadi hidupmu akan biasa-biasa saja dan engkau tidak akan pernah mengalami. Nah, saat ini dia sedang mengalami masalah ekonomi. Ya udah alami Tuhan. Ya udah berdoa sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kadang manusia itu harus mengalami dulu ya, mengalami kesesakan, mengalami kekurangan, mengalami jalan buntu. Nah, baru dia nggak bisa bilang biasa aja, ya, tapi dia akan mengalami hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita baca di dalam satu firman Tuhan mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat ini ya. Karena tidak ada manusia seperti Yesus ya, yang mengumpulkan murid-muridnya dan banyak orang yang melihat dia naik ke surga, disaksikan banyak orang. Tiba-tiba dia terangkat. Mana ada saudara manusia seperti Yesus. Karena dia Tuhan, dia bisa melakukan hal yang supranatural, yang ajaib. Dia terangkat ke surga pelan-pelan sampai awan-awan menutupnya. Muridnya masih terheran-heran bengong. Masih menanti-nantikan dia turun lagi saudara. Ternyata Tuhan belum turun-turun lagi. Tapi dia berjanji suatu hari dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Akan disaksikan banyak orang. Saya dulu berpikir oleh seluruh dunia akan disaksikan gimana caranya. Tetapi sekarang teknologi ada. Nanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Menjemput kita di awan, kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua, dia akan menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Semua mata akan melihat dan memandang. Oleh apa? Oleh HP, oleh teknologi ya. Bisa lihat di seluruh dunia bahwa kedatangannya real, nyata. Sebagaimana kenaikannya. Puji nama Tuhan. Kita bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1. Perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena Israel itu sedang dijajah Romawi ya. Dikira Yesus ini akan membela atau menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Yang ayat ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat ya saudara. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Nah ini jelas sekali ya. Yang kita tekankan ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saya teringat sekali pada waktu saya pertama dibaptis Roh Kudus. Sukacita banget, penuh, seperti kuasa Tuhan tuh. Orang kalau kesetrum gimana ya, seperti gemeter gitu ya. Panas kesetrum gitu ya. Itu seperti itu tapi tidak menyakitkan kita ya. Tapi kita rasakan seperti aliran panas sampai seluruh tubuh gemetar ya. Mungkin beda-beda kesaksian orang ya. Mulut saya tiba-tiba lidah ini seperti ada yang menggerakkan, berbahasa roh. Dan sebagai tanda, salah satu tanda dibaptis Roh Kudus ini berbahasa roh, bahasa doa, bahasa surga. Itu mengalir saudara ya. Itulah pertama kali saya mengalami bagaimana dibaptis Roh Kudus itu ya. Ada kuasa Tuhan. Maka murid-muridnya disuruh tunggu. Setelah Yesus naik ke surga 10 hari. Murid-muridnya berdoa setiap hari. Tunggu, aku akan memberikan penolong, penghibur. Suruh tunggu. Berarti begitu pentingnya saudara. Kuasa Roh Kudus itu harus diterima oleh setiap orang. Kenapa? Kita ke depannya masa sukar. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kalau kita tidak penuh kuasa, kalau kita tidak ada kuasa Tuhan penuh melimpah. Kalau kita tidak ada kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita akan terlibas, akan lemah, akan hilang, akan murtad, saudara. Sebab itu ayo ingini, minta, ya
rindukan, saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan. Makanya muridnya juga sebelum mereka pelayanan, mereka menantikan dulu kuasa ini. Sehingga setelah mereka dibaptis Roh Kudus, kuasa Tuhan penuh dan mereka diberikan keberanian untuk apa? Memberitakan Injil, bersaksi di mana-mana. Saya teringat dulu waktu saya dibaptis Roh Kudus. Saya ini dulu pramuniaga ya di satu mall gitu ya. Setiap customer, setiap yang datang, saya ceritakan tentang Yesus, tentang Yesus, tentang Yesus. Karena itu penuh di hati saya, ya. Penuh Tuhan itu di hati saya. Sehingga customer sambil ngobrol, saya ceritakan kesaksian hidup saya ceritakan tentang Tuhan. Saya bersaksi dimanapun saya berada. Sampai bos saya bilang, wow, lama-lama kamu jadi pendeta. Tapi benar ya, apa yang diucapkan sekarang terjadi, saudara, itu udah puluhan tahun ya. Waktu usia aku tuh 20 tahun. Ini sudah 55, berarti udah 35 tahun yang lalu, saudara ya. Itu sama harus sampai hari ini. Kenapa? Kita pelihara apinya, kita jaga apinya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan pernah terpadamkan. Jangan suam, jangan capek, jangan letih, jangan sampai padam. Karena Tuhan bilang, barang siapa suam-suam dingin, aku muntahkan. Memang mungkin ada pergumulan, ada masalah ya, tekanan, problem. Tapi jangan lama-lama padamnya, jangan lama-lama dinginnya sama Tuhan. Ayo maju lagi, ayo kuat lagi, ayo menyala-nyala lagi. Kita harus menyemangati diri kita. Kalau saudara sedih, ada masalah, tekanan, gak bisa ketawa, gak bisa senyum, ngaca. Saya sering kali suruh orang kalau ada yang konseling, ngaca, kamu pergi ke cermin, katakan namamu. Hai Maria, engkau anak Tuhan, kau penuh sukacita, tersenyumlah. Saya senyum di kaca, padahal saya lagi sedih. Gak bisa tersenyum, gak bisa bagi tertawa ya saudara. Tapi disitulah ya Roh Kudus ingatkan. Katakan pada diri sendiri, panggil namamu sendiri gitu ya. Jangan kita tertekan oleh masalah, terintimidasi oleh iblis. Tekanan-tekanan hidup banyak. Setelah dibaptis Roh Kudus, saudara, banyak masalah Tuhan bawa kepada baptisan api, pengujian, pemurnian, peremukan. Nah, disitulah roh kita ikut padam, apa kita memilih untuk terus ikut Yesus dan menyala-nyala, dan itu pilihan. Dan saya bilang, Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus, walaupun dulu saya hampir murtad karena masalah begitu berat dan banyak. Tetapi itulah proses. Kalau enggak, saya enggak mungkin melayani seperti ini ya, bukan ministry, pelayanan, gereja tanpa tembok, di rumah-rumah, bahkan orang yang menengah ke bawah, yang tidak terjangkau, mungkin secara pendanaan, apapun mereka sulit ya untuk mengembangkan gerejanya atau penjangkauan jiwa-jiwanya. Disitulah Tuhan kirimkan untuk bertemu dengan mereka. Jadi saya sangat bersyukur, aku pasti Tuhan pelayanan ini Tuhan yang buka. Aku pasti percaya Tuhan aja yang akan menyediakan. Karena banyak sekali kita layani orang-orang yang di bawah garis kemiskinan ya, di orang-orang yang sulit, orang yang sukar, orang-orang yang menengah ke bawah. Itu nggak mudah saudara ya. Kita harus berikan firman, berikan urapan kuasa, kita juga uang, dana, makanan, bahkan kemarin Alkitab ya, kita bagikan, kita berikan, mereka butuh saudara. Jadi saya sangat bersyukur bagi saudara yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang luas. Mungkin pas agape kecil, baru sedikit, tapi nggak apa-apa. Dari hal yang kecil, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambah-tambahkan dengan perkara-perkara yang besar. Yang penting kita mau sehati, unity, bersehati bersama melayani Tuhan, ya, dengan segala cara, segala hal bisa kita lakukan. Itu Tuhan senang, saudara. Karena Tuhan sudah naik ke surga dan tugas kita beritakan Injil. Tugas kita untuk mendoakan orang. Tugas kita ini untuk dikatakan ayat yang terakhir, beritakanlah Injil dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, karena ada kuasa. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem ya, di keluarga kita, menjadi saksi Tuhan, Yudea, mungkin teman-teman kita, tetangga kita, teman usaha, teman bisnis, dan Samaria sampai ujung-ujung bumi. Kita bisa menjadi berkat. Ya, wow, puji nama Tuhan ya, bahwa hidup kita ini harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
Roh Kudus itu lembut dan manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Jadi Roh Kudus itu makanya dilambangkan merpati ya. Merpati itu tidak ada punya empedu. Empedu itu pahit. Saya kalau belek ayam, empedunya kena ya, kayak warnanya hijau-hijau itu kalau pecah, itu bisa kena daging ayamnya itu jadi pahit. Makanya hati-hati, jangan sampai pecah kita buang ya. Kenapa lambang Roh Kudus itu seperti merpati? Karena merpati itu tidak punya empedu, tidak punya kepahitan. Pada waktu Yesus diselamkan baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, maka datanglah Roh Kudus di atas kepala Tuhan Yesus. Nah, lambangnya merpati. Ya, Saudara. Makanya dikatakan kepada Yohanes Pembaptis, jika engkau melihat seseorang dibaptis air dan ada merpati, ada burung merpati, itulah juru selamat, itulah Tuhan Yesus ya, udah diperlambangkan kepada Yohanes Pembaptis ya. Maka surga terbuka dan ada satu suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di surga berbicara. Pada waktu Yesus dibaptis air, langsung penuh Roh Kudus, ada merpati. Disitulah Bapa berbicara, berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan ya. Jadi ada kemanisan-kemanisan. Kalau hidup kita dulu pahit, penuh kesusahan, penuh pahit dengan perkataan orang pahit, kehidupan susah, miskin, melarat. Ayo Saudara, minta kuasa Roh Kudus untuk mengampuni. Minta kepada Roh Kudus untuk menghealing. Minta kuasa Roh Kudus untuk menjamah nih masa lalu, trauma-trauma di masa lalu. Buat hati kita pahit, buat hati kita iri melihat orang lain berhasil, melihat orang lain kaya. Kok gua nggak seperti dia? Ya, mungkin kita nginget terus perkataan orang yang menyakiti hati kita. Ayo mulai buang. Ayo mulai kita mengampuni dan melupakan. Kalau ketemu orang kita bisa minta maaf. Kita bisa memaafkan, kita bisa berdamai jika itu tergantung padamu, berdamai dengan setiap orang, merendahkan hati kita, minta maaf duluan, walaupun kita nggak salah loh Saudara ya. Saya coba mulai dari belakangan ini ingat lagi, mungkin ada hal yang terlewatkan, saya datengin, saya telepon, saya WA, maafkan saya, mungkin saya ada salah hal gini, oh enggak Ci Maria, saya udah lupakan itu, saya minta maaf, saya nggak tahu kamu tersinggung, mungkin dari ucapan saya, ya mungkin ada hal-hal yang yang kita nggak tahu tuh orang kepahitan. Memang kadang ketemu orang-orang yang karakternya masih bayi rohani atau karakternya memang orangnya cepat tersinggung gitu ya. Jadi kita minta maaf karena kita dengar dari teman yang lain, dia tersinggung loh sama Cimaria. Loh tersinggung apa kok kayaknya aku nggak pernah nyinggung dia deh. Itu loh Cimaria waktu ketemu ke pasar ingat nggak? Kita kan berempat, ketemu Cimaria. Cimaria tanya, ini namanya ini siapa ya namanya gitu. Lupa, dia marah. Nama gua aja lupa dia. Namanya emang ngeblank, kadang kan lupa. Ingat orang, wajahnya tapi lupa namanya. Ternyata dia tersinggung sama saya. Akhirnya saya minta maaf ya, karena saya nggak tahu kamu tersinggung gitu. Pokoknya beresin lah Saudara ya. Hari-hari terakhir ini ayo adakan pemberesan dengan orang, berdamai dengan diri sendiri, atau dengan teman, keluarga yang punya kepahitan, tersinggung. Ayo kita yang dewasa duluan minta maaf, kita datengin, ngomong. Dan kemarin juga ada teman lama nih datang ke PD. Nah, dia kesaksiannya bagus, saya terberkati. Terus saya tuh kayak nyeletuk, wah ini kesaksiannya bagus, nih boleh nih sekali-kali bisa nanti bawa firman. Dia kesinggung sama saya. Cimaria, nyindir katanya, nyindir. Nggak datang-datang lagi lama Saudara. Terus saya japri, saya minta maaf ya, saya bukan maksud menyinggung, saya tulus untuk memuji gitu loh. Karena kita PD ini harus bisa bawa firman, bisa WL, bisa berdoa. Ya nggak seperti di gereja. Gereja hanya orang-orang tertentu jadi WL ya, mendoa. Kita semua di PD ini harus bisa. Bisa memuji, jadi worship, singer, bisa bawa firman dari orang-orang biasa, orang awam. Itu yang sedang kita bangkitkan ya Saudara. Jadi saya bilang
jangan tersinggung, saya minta maaf, saya dengar kamu tersinggung, ayo datang lagi. Puji Tuhan, belum lama dia datang lagi, ajak saya ke rumahnya, ngobrol sama temennya, kita sharing tentang firman, sharing tentang keadaan gereja. Senang saudara ya, saya banyak teman itu senang saudara ya, apalagi kalau mulut kita bisa memberkati orang, mulut kita penuh firman, mulut kita penuh kuasa Roh Kudus, sehingga orang yang mendengar ucapan kita, mulut kita, mereka mendapatkan firman yang hidup. Mereka mendapatkan sesuatu, makanan rohani. Jadi ayo baca firman, renungkan. Sehingga mulut kita ini penuh dengan nasihat, penuh dengan firman. Sehingga orang yang mendengarnya bisa bertobat. Sehingga orang yang mendengarnya bisa berbalik kepada Yesus. Kembali mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, belum lama ini saya juga melihat ya di di status satu teman. Wih, sekarang dia hebat nih, sudah WL di gereja lumayan besar. Dulunya, ayo WL, enggak bisa. Ayo, kamu suaramu bagus. Iya, tapi saya nggak pernah nyanyi di depan, apalagi pimpin pujian. Karena kita ayo dipaksa, ayo kalau di pas agape separuh maksa, ayo bisa, ayo didorong-dorong saudara ya. Ternyata sekarang dahsyat, suaranya bagus, urapannya bagus ya. Ayo ya. Jadi kita ada satu kebanggaan. Oh Tuhan, ternyata nggak sia-sia ya. Banyak orang yang mempunyai talenta, bakat terpendam ataupun apapun juga lah, harus digali, harus diberi kesempatan. Minimal punya satu talenta. Jangan taruh di bawah tanah. Ayo dikerjakan ya. Kau jadi hamba yang setia. Kau dikasih satu talenta, kerjakan jadi 2 talenta. 2 talenta jadi 4 talenta, bahkan 5 jadi 10. Nanti Tuhan sediakan kota, sediakan hadiah, sediakan rumah yang kekal di sorga. Itu ada rewardnya, penghargaannya dari Tuhan. Ya, ayo kita kerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, dengan cinta akan Tuhan, bukan dengan kesombongan. Oh, gue nih pendoa. Oh, doa gue nih penuh urapan. Oh, doa gue nih bisa menyembuhkan. Oh, doa gue nih bisa melepaskan orang. Bukan. Yang mengerjakannya itu satu, Roh Kudus yang dalam kita. Mengerjakan semuanya melalui hidup kita, melalui diri kita. Biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi saudara, biarlah hidup kita penuh kemanisan Tuhan. Ayo beres-beres, kita nggak tahu loh saudara. Ini kembali lagi saudara ya, yang saya dengar. Pak Prabowo sudah menerima 1, berapa T untuk vaksinasi diuji coba di Indonesia. Nah, rakyatnya mulai divaksin lagi nanti nih. YouTube saya pernah di take down gara-gara bahas vaksin 2020. Tapi ya kita inilah ya, doa, minta Tuhan tolong Indonesia, minta tolong keluarga kita jangan sampai malah nggak sehat, ataupun kita juga jadi harusnya destiny Tuhan sampai segini umurmu terpotong karena kebodohan kita, ketidakmengertian kita. Ayo minta tutup bungkus perlindungan dan kuasa darah Yesus ya, penuh kuasa urapan ya. Dan kita juga yang telah terima Roh Kudus, ayo berbahasa roh. Minimal sehari 1 jam bahasa roh. Bahasa roh itu kekuatan roh, ada dalam tubuh kita jadi sehat, jadi kuat. Ada kekuatan roh itu jadi kekuatan jiwa, kekuatan tubuh, kesehatan tubuh ya. Jadi mari saudara, banyak sekali Tuhan berikan kuasa Roh Kudus. Jadi kita penuh dengan sukacita, ya, kemanisan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi setiap orang. Hati yang gembira, sukacita itu dikerjakan dari buah-buah roh, itu Roh Kudus. Nah, jadi saudara, mari kita harus penuh Roh Kudus sehingga sukacita Tuhan melimpah-limpah. Sukacita Tuhan melampaui segala akal pikiran. Sukacita Tuhan itu melampaui keadaan kita, masalah kita ya. Apapun yang dunia bisa kerjakan, berikan, itu lebih lagi Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang melampaui segala akal, segala pikiran, segala keadaan. Sukacita Tuhan tidak seperti yang dunia berikan. Karena sukacita Tuhan menetap di hati pikiran kita, itu walaupun masalah, walaupun susah, walaupun senang, walaupun ada tekanan, walaupun kau bangkrut, engkau sakit, tetap sukacita itu ada. Ya, di dalam hati kita, pikiran kita, menguasai roh kita, menguasai jiwa kita, maka akan ada kesembuhan, ada pemulihan, akan ada keperkasaan, ada kemenangan, sehingga kita bisa menularkan yang baik
pada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka datang kepada Yesus. Ada kekuatan roh, kita jadi terang di alam roh, kita bersinar membawa kegelapan eklesia, ya, dari gelap kepada terang Kristus. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kemarin berapa minggu lalu ya, ada subscriber WA ngobrol, terus kita doa bersama. Puji nama Tuhan, dengan pengalaman-pengalaman rohani, pelayanan-pelayanan mereka ya. Dan pada waktu kita ngobrol, saya sampaikan apa yang isi hati Tuhan kepada mereka. Dan juga mereka, ada satu orang juga bilang, Ci Maria, saya lihat ada kemanisan Tuhan turun. Seperti madu turun kepada Ci Maria. Oh puji Tuhan, terima kasih untuk penglihatan yang Tuhan berikan melalui subscriber ini ke saya ya. Jadi Ci Maria jangan takut, jangan khawatir. Ya, ada kemanisan Tuhan selalu dalam hidupmu, keluargamu, dan juga dalam pelayananmu ya, baik pelayanan langsung ya, ketemu jiwa-jiwa, gereja-gereja, persekutuan-persekutuan doa, maupun melalui YouTube. Ada kemanisan Tuhan turun ya. Saudara yang nonton juga ini turun nih kemanisan Tuhan. Madu dari surgawi saat ini turun kepada saudara dan saya. Sehingga saudara bisa tersenyum, bisa tertawa akan masa depan. Ya, tidak khawatir, tidak takut lagi. Karena ada kekuatan roh yang diberikan pada kita semua ya. Haleluya. Saya kalau menerima pesan Tuhan atau orang yang memberi penglihatan atau mimpi, apapun yang disampaikan ke saya excited. Kenapa? Kadang itu bukan saya mencari-cari penglihatan ya, jangan salah. Kita tidak boleh mencari-cari penglihatan, tetapi tiba-tiba Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, Tuhan beritakan kepada kita, itu ada maksud Tuhan, pesan Tuhan yang spesifik. Dan juga harus diuji penglihatan itu benar gak? Ya, sesuaikan sama hati kita. Oh benar nih tuh dari Tuhan, apa bukan? Kita harus uji. Karena banyak orang atau pendoa-pendoa itu bersaing, lihat itu, lihat ini, lihat itu, ataupun mereka dengan kesombongan itu buka celah, hati-hati. Karena kita ini di zaman dimana tidak lagi biasa-biasa aja, mencari hal-hal yang supranatural, alam roh. Baiklah kita minta yang murni, yang dari Tuhan, alam roh yang dari Tuhan, penglihatan yang dari Tuhan, mimpi yang dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan kita cut, kalau yang bukan dari Tuhan kita usir, kita tengking ya. Seperti kemarin ada satu temen, lihat penglihatannya setan melulu, kecelakaan, hal yang negatif. Oh itu bukan dari Tuhan, usir dalam nama Yesus. Kita harus bisa membedakan roh. Kayak saya ini bisa ngerti kan ada Roh Kudus dalam kita ya. Ini bukan dari Tuhan nih, penglihatannya buang dalam nama Yesus. Ternyata banyak juga orang-orang yang indigo. Indigo itu dari kecil, suka lihat setan, suka dapat penglihatan ini itu. Ntar itu kuntilanak, Bu Maria di situ. Ntar kuntilanak di atas pohon. Udah tutup dalam nama Yesus. Kita nggak berurusan dengan dunia-dunia roh dari setan. Tutup ya. Jadi salah satunya itu yang harus kita kasih tanda kutip itu, orang ini seringkali lihat setan, nah itu nggak benar ya. Kenapa mau dilihatin setan, hal yang jelek? Harusnya dari Tuhan. Jadi yang lama itu putusin sendiri. Dalam nama Yesus, semua penglihatan-penglihatan yang bukan dari Tuhan, dari nenek moyang, atau dari masuk dari keturunan, apapun juga aku tutup di dalam nama Yesus. Tutup semua celah, tutup semua penglihatan yang bukan dari Tuhan. Tutup dalam nama Yesus. Mari Tuhan, aku buka penglihatan yang hanya dari Tuhan. Penglihatan yang bermakna, mimpi yang bermakna yang dari Tuhan. Ada pesan Tuhan, ada rencana Tuhan, sehingga destiny Tuhan jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Doa saudara, ya. Jadi kita belajar semuanya untuk menyerap yang dari Tuhan yang murni. Hati kita harus tulus. Hati kita melayani Tuhan bukan karena uang, bukan karena tenar, bukan karena sok-sokan gue punya kuasa nih. Hati-hati saudara. Kuasa Roh Kudus ini bisa dipakai untuk cari uang. Kuasa Roh Kudus ini bisa dipakai juga untuk meninggikan diri. Kuasa Roh Kudus ini bisa dipakai untuk kesombongan. Akhirnya mereka yang awalnya murni menyimpang. Awalnya mereka pendoa, lama-lama jadi nabi palsu. Banyak yang saya perhatikan demikian. Seringkali makanya saya sering cut. Ya, maksudnya jangan begini, saya nasehatin. Jangan begitu, saya nasehatin. Tapi ada orang yang nggak mau terima, bebal. Ya udah, kalau bukan bagian dari kita cut. Karena nanti akhir zaman banyak orang yang akan tereliminasi. Awalnya murni pelayanannya, awalnya murni
sebagai pendoa atau karena kenabian, tapi kesombongan atau karena uang. Oh, dia sering lihat, oh kepake, oh orang cari dia, oh dia seorang pelihat. Dicari orang, dibayar orang. Nah, itu hati-hati, buka celah. Ya, jadi kita harus murni, pelayanan kita murni datang dari Tuhan, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Walaupun misal ada berkat diberikan, kembalikan tuh kemuliaan Tuhan. Seperti saya ini pelayanan, kembalikan kepada pekerjaan Tuhan untuk memperluas. Saya bagi makanan, saya memberkati, saya juga rindu nih, udah berpikir Tuhan, pengen bawa gereja ini untuk retret, untuk gereja ini untuk bagi makanan, untuk gereja ini baru perintisan hanya 20 jemaat. Saya rindu untuk memberkati mereka, karena mereka gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang nggak ada dukungan, apalagi dana, saudara ya. Mungkin sewa tempat atau apapun sulit, tapi mereka rindu untuk banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Ayo kita bergandeng tangan bersama Tuhan, bersama pelayanan apapun juga yang Tuhan dorong. Kita bisa mendoakan, gak hanya uang. Kalau ada berkat uang kita bagikan, berikan. Tapi kalau gak ada uang, ayo doakan, dukung dalam doa. Bahkan Indonesia, semua kota, bangsa, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita masuk dalam daftar doa kita. Bahkan orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus, kita masukkan dalam daftar doa kita. Sehingga Injil Kerajaan Allah disebarluaskan. Maka tibalah kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebagaimana dia naik ke surga, dia pun akan turun dengan cara yang sama. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami sangat bersyukur Tuhan. Di mana hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Untuk menyediakan tempat, rumah, menyediakan upah bagi kami. Oleh sebab itu selama kami di bumi ini, kami melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Karena kami mengasihi Tuhan. Dan Engkau menyediakan tempat rumah yang kekal bagi kami di surga. Terima kasih Bapa untuk YouTube Pas Agape ini yang Tuhan buka. Sehingga banyak kesaksian. Orang yang akan datang untuk konseling, orang yang datang untuk bersaksi atau memberitakan Injil atau berdoa apapun juga melalui YouTube ini Tuhan, sedikit banyak jiwa-jiwa dikuatkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan akan terus ini berkembang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk semua donatur, semua yang telah berbagi, memberi Tuhan, balas dengan berkali lipat sehingga mereka bisa Tuhan menabur dan penuai mendapat upah yang sama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala